semuanya dalam IC Learning pada malam ini. Oke, sebelumnya saya akan memberikan waktu kepada Mbak Kapri untuk memberikan sambutan. Di sini Mbak Kapri sebagai Ketua IC. Silakan Mbak Kapri. Terima kasih Mbak Dewi. Aduh, saya senang sekali. Ini sekarang nih IC sudah mulai tampil kembali di dalam memberikan webinar-webinarnya. Dan ini tanggal 1 September itu kita selalu melakukannya sekarang tiap tanggal 1 ya untuk IC Learning. Karena nanti bulan depan sudah ada lagi tanggal 1 Oktober. Seperti teman-teman yang baru bergabung mungkin tidak tahu siapa IC. IC adalah sebuah komunitas pendidik Indonesia yang dimana singkatan dari Association for International Minded School Educators in Indonesia. Next-nya adalah tim manajemen kami, di mana tim manajemen dari saya sebagai founder, ada Mbak Dewi, Mbak Melani, Mbak Andri, ini teman-teman yang di SPK ya, akan selalu melihat kami. Dan juga di kami juga ada yang Mas Dadan, Mbak Yofi, itu semuanya sangat aktif di dunia SPK. Oke, nah teman-teman saya juga berbangga hati ya karena ada koordinator dari provinsi yang dimana kemarin itu bulan lalu saya bilang ayo yuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi koordinator monggo. Nah ini masih ada banyak lowongan dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lucy yang dimana Mbak Lucy bersedia menjadi koordinator untuk Provinsi Banten. Jadi ini masih banyak ya yang kosong, ada Kalimantan Utara, DKI Jakarta, jadi teman-teman kalau membantu silakan bergabung yang dimana nanti tugasnya para koordinator itu ngajak teman-teman yang di provinsinya untuk juga bergabung baik itu webinar offline ataupun online. Nah kalau tertarik silahkan menghubungi admin kami sehingga admin kami akan memberikan form untuk teman-teman untuk bisa diisi sehingga kami bisa tahu di ketertarikan teman-teman. Anggota kami sudah melebihi 1.000, baru sedikit ya, kita masih baby, baru 1.000-an, tapi kami terus berupaya memberikan yang terbaik. Kalau ingin tahu siapa sih sebetulnya IC? IC ini baru berdiri di tahun 2019. Nah, IC ini adalah ingin sekali menjadi sebuah komunitas yang terus berkembang dan ingin memastikan semua anggotanya itu menjadi pembelajar seumur hidup. Dan juga selalu bisa berbagi, kemudian selalu menginspirasi dan menulis sehingga bisa meninggalkan warisan ilmunya. Nah, IC ini ada 4 pilar yang kita selalu dengung-dengungkan, yang dimana ada IC Learning, yaitu dimana kalau jadi anggotanya, teman-teman harus berkomitmen untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. IC Sharing, yang dimana pendidik harus juga berbagi atau sharing untuk community. Kemudian IC Inspiring, yang dimana pendidik harus bisa menginspirasi, to be mindful, dan juga pilar yang terakhir adalah IC Writing, atau pendidik harus bisa menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. Nah, setiap pilar ini kita sering ketemu. Nah, ini hari ini adalah salah satu IC Learning karena kami ingin mengenalkan tentang lebih jauh tentang kurikulum merdeka. Nah, apa saja sih yang kita sudah adakan di setiap pilarnya? Mungkin Mbak Dewi bisa membantu saya, Mbak Dewi. Mungkin dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa terus belajar dan mengikuti webinar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kapri untuk sambutannya malam ini. Ini adalah pertama kalinya ya kita mengadakan webinar di tahun 2023. Baik, saya melanjutkan apa yang sudah. Oh udah ya betul ya. Mohon maaf, lupa. Baiklah, saya lanjutkan dengan yang tadi 4 pilar IC. Apa saja yang sudah kita lakukan sejak tahun 2020 dan 2021 kita melakukan atau melaksanakan online workshop for educators. Kita berkolaborasi bersama PSSDM. Kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini dari sebelum masa pandemi sampai sekarang ya. Kemudian tahun 2022 juga kita melaksanakan lifelong learner ini ya. Kemudian yang pilar kedua itu adalah pendidik berbagi atau sharing for community. Kita
pada saat itu berkolaborasi bersama ICI, yaitu sejak April 2020. Jadi kita sudah melakukan berbagai sharing session untuk komunitas di sekolah-sekolah, di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pendidik menginspirasi atau inspiring others to be mindful, yaitu merupakan kegiatan talk show setiap bulannya, yaitu menginspirasi dan bertindak, gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, ini adalah salah satunya yang kita sudah laksanakan sejak tahun 2019. Di sini kita berkolaborasi dengan beberapa guest speaker dan kita bertemu muka dengan para pendidik di seluruh Indonesia dengan berbagai kegiatan ya dengan sharing session ini. Kemudian yang keempat itu adalah pendidik menulis atau writing your legacy. Kita mulai sejak bulan Mei dan September 2020 kita lakukan berbagai kegiatan menulis, kemudian kita juga mempunyai writing club yang dimulai sejak tahun 2020 dan ini adalah beberapa kegiatan writing club yang cukup cukup intensif dilaksanakan di lingkungan komunitas kita. Kemudian ini beberapa kegiatan ya, dan yang terakhir itu pada saat itu kita berkolaborasi dengan Om J, salah satu penulis terbaik ya di Writing Club. Kemudian itulah kira-kira yang sudah kita laksanakan dan tentunya ini juga tidak berhenti sampai di sini, kita tetap terus melaksanakan 4 pilar IC yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan terus untuk berbagi kepada para pendidik di Indonesia. Nah, bagi teman-teman kita akan memberikan informasi bahwa website kita itu sudah berubah dan ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya di www.ic.id atau jika belum menjadi member silakan untuk menjadi member IC. Jika belum, silakan menghubungi admin kita. Oke, kemudian ini IC, maaf sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini adalah untuk IC membership, silakan diakses untuk pendaftaran menjadi membernya ya di www.ic.id. Kemudian ini event yang akan kita laksanakan bulan depan tanggal 1 Oktober yaitu sebagai guest speaker-nya di sini nanti ada tentang meeting diverse needs yaitu strategies for differentiated instruction. Jadi kita akan bertemu lagi di bulan depan tanggal 1 Oktober. Baik. Next ini adalah sosial media IC, bisa diakses di Instagram maupun di Facebook maupun di YouTube dan Spotify atau di website kita. Baik. Oh, ini ada satu lagi yang belum saya informasikan yaitu bahwa kami sudah menerbitkan satu buku yang berjudul Kurikulum Ngumpet yang ditulis oleh Ibu Kapri. Dan ini jika Bapak Ibu ingin mendapatkan buku ini boleh menghubungi admin IC atau order melalui link di bawah ini. Baik, untuk malam ini karena ini adalah IC Learning akan disediakan buku atau hadiah dari sponsor. Jadi nanti teman-teman bisa menulis pengalaman atau refleksi dari kegiatan ini di sharing di sosial medianya, kemudian di tag di sosial media IC. Ya, silakan untuk menambahkan di Des IC Learning, Des Kurikulum Merdeka atau Project Based Learning atau Des Melani ya. Nanti bukti uploadnya mohon dikirimkan ke WhatsApp admin. Bagi yang penulis story terbaik akan mendapatkan 2 buku dari sponsorship kami. Baik, without further ado, kita langsung saja kepada Mbak Mel, narasumber kita malam ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mendengarkan dan menikmati sesi malam ini. Silakan Mbak Mel. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat malam semuanya, semoga semua sehat, senang sekali kita bisa berbagi
untuk September ini mengenai project based learning in kurikulum Merdeka. Sebenarnya kalau kita bahas sedikit tentang project based learning, mungkin untuk sekolah-sekolah yang dari SPK mungkin banyak yang itu sudah biasa dilakukan. Balik lagi, malam ini kita ingin berbagi bersama, mungkin mensiasati bagaimana menerapkan terutama P5, itu yang mungkin untuk beberapa sekolah masih banyak tantangan, tetapi dengan adanya IC dan dalam berbagi ini kita bisa menjadi lebih baik, memahami lebih baik tentang project based learning, terus bagaimana kita menerapkannya di sekolah. Oke, saya akan Oke, dalam project based learning itu sendiri sering apa bedanya sih ya project based learning dengan problem based learning, kemudian P5 itu yang banyak nanti akan kita coba pilahkan sehingga di dalam kelas atau Bapak Ibu semua mungkin bisa memilah dan menerapkan yang tepat untuk project based learning dalam kurikulum Merdeka ini. Kemudian contoh-contohnya nanti seperti apa, kemudian apa sih mulai dari perencanaannya, kemudian penerapannya, penilaian, serta evaluasinya, itu yang panjang yang bisa kita bedah dan mungkin kita bagi bersama bagaimana menyikapinya di sekolah Bapak Ibu semua. Karena bisa sangat berbeda mulai dari alokasi waktunya dan lain sebagainya. Saya tidak akan membaca banyak, tetapi bahwa di sini definisinya itu yang intinya adalah project itu sebagai media dulu, ya, yang akan digunakan di mana peserta didik nanti mengeksplorasi, membuat penilaian, interpretasi dan lain sebagainya itu sehingga ada hasil belajar atau produknya. Kemudian tadi banyak yang akan kita lihat bedanya apa sih? Terutama dengan problem based learning yang dengan project based learning itu sendiri. Yang paling mencolok kalau problem based learning itu waktunya pendek, nggak panjang, ya hanya mengacu pada cari solusinya. Biasanya studi kasus, kemudian dipresentasikan. Itu yang paling umum yang karakteristik yang kita bisa lihat. Kemudian kalau project based learning waktu yang lebih panjang, biasanya lintas mapel itu yang bisa disinergikan atau berkolaborasi, kemudian dimulai dengan pertanyaan esensial dan menghubungkan dengan ada orientasi produk akhir. Yang mungkin di banyak sekolah sebenarnya atau di kelas-kelas Bapak Ibu sudah pernah berkolaborasi, baik itu misalnya seni dengan bahasa, dengan ICT misalnya, atau dengan matematika dengan art, kalau itu ada bentuknya, ada proyeknya gitu ya, misalnya membangun jembatan dan lain sebagainya. Kemudian kesamaannya itu yang paling penting yang kita bisa lihat bahwa meskipun problem based dengan project based, kita akan lebih mengacu ke project based nanti, itu tetap kita mengacu ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, pengalaman yang otentik, student oriented, itu yang mencolok ya, karena lebih kita lihat kebutuhan siswa seperti apa, inquiries dari siswa itu juga dimunculkan, kemudian lintas mata pelajaran, fokus pada kemandirian, kerjasama, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana guru bisa menjadi fasilitator yang baik, memberikan umpan balik, kemudian mengajarkan atau membentuk mereka sehingga punya manajemen waktu dan skill yang berpikir kritis yang lebih baik, serta mengatur manajemen proyek itu sendiri. Alurnya seperti apa? Biasanya di project based learning itu biasanya ada penentuan proyek itu biasanya juga dimulai dari
inquiries ya, dari pertanyaan atau suatu isu atau pertanyaan esensial. Kemudian baru perencanaannya, langkah-langkahnya seperti siapa, menyusun jadwal, timeline-nya, kemudian itu melalui proses, ada fasilitasi baik dari guru sebagai fasilitator atau dengan tim kelompok-kelompok itu sendiri. Apakah nanti dalam penyusunan laporan atau presentasi dan menyajikan biasanya hasil karya atau produk itu juga bisa dilakukan sebagai hasil penilaian yang akan dievaluasi untuk kemudian lagi. Nah, sekarang biasanya kaitannya yang lagi hot kan P5 nih. Saya tidak tahu bagaimana di sekolah Bapak Ibu, tetapi biasanya di sekolah-sekolah macam-macam yang kita ada di sini kan, boleh saya minta masukannya yang bisa ditaruh di komen. Yang di PAUD siapa, yang SD siapa, yang SMP siapa, SMA siapa. Supaya apa? Karena memang nanti kan akan berbeda ya untuk fokus-fokusnya itu kan akan berbeda. Kalau bisa Bapak Ibu berinteraksi masukan, saya akan lebih senang sekali. Karena kan kita bisa tahu, oh nanti mungkin di QA kita bisa lebih bermakna karena ini lebih menyoroti kelas mana atau tingkat jenjang yang mana, ya. Oke, di situ di P5 ini hampir sama, tetapi bahwa P5 bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan berbeda ya, intinya berbeda dengan project based learning. Nah, ini yang meskipun demikian ada kesamaannya, karena sama-sama itu menggunakan project untuk medianya. Ya, bahwa prinsip kita akan lebih mengerucutkan ke yang P5, di mana nanti project base-nya itu akan masuk di situ, sama bahwa berpusat pada siswa, lebih interaktif, eksploratif, dan juga kontekstual, di mana sama memberikan inklusif ke kelas dan holistik. Tujuannya seperti apa? Memang di sini lebih mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar yang sepanjang hayat ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi nanti akan ada beberapa tema dan topik khusus yang perlu disiasati, bagaimana bisa menumbuhkan itu dari siswa, bukan guru yang sudah menentukan. Itu yang paling penting, bahwa sebenarnya kalau memang kita sudah terbiasa exercise lebih banyak lewat baik itu project based learning atau problem based learning yang memang tidak ditarik seperti yang di dalam kurikulum Merdeka ini ke profil Pancasila itu yang akan perlu kita sikapi sekarang. Karena apa? Sudah masuk dalam struktur kurikulum. Nah, untuk nyampe ke sana supaya mungkin Bapak Ibu guru di kelas bisa bersinergi dengan teman-teman guru yang lain. Kemudian juga selain memang tugasnya seperti itu sudah ada di kurikulum, supaya tidak seperti itu ya semangatnya ya, tapi lebih semangatnya we need to do this because this is important for the class. Ini memang penting karena memang ini lebih bermakna ke anak-anak dan pelajaran juga lebih menyenangkan. Para guru bisa lebih efektif dalam membuat penilaian. Kalau bisa bersinergi kan dari satu proyek saja semua bisa bersinergi memberikan penilaian. Nggak harus redundant ya. Guru A memberikan tugas ini, B memberikan, tapi sebenarnya itu bisa digabungkan, bisa disinergikan untuk menjadi proyek yang tepat gitu. Jadi ini adalah banyak manfaat sebenarnya kalau kita menerapkan. Selain juga meningkatkan bagaimana anak pun melihat kita sebagai gurunya berkolaborasi, mengatur, memberikan role model yang nyata di kelas. Alurnya seperti apa? Sebenarnya ada tiga yang besar ya, jadi perencanaan, kemudian
yang kedua itu lebih ke perencanaan modulnya. Yang pertama perencanaan temanya dan alokasinya. Yang terakhir bagaimana P5 diolah. Ya, yang akan repot adalah alokasi waktu dan dimensinya. Karena apa? Selain itu sudah ada dalam struktur kurikulumnya, tergantung daya dukung, jam sesi, dan setiap sekolah mungkin berbeda satu dengan yang lain. Ada yang milihnya kita sistem blok aja. Ada yang wah nggak bisa, ini harus reguler aja di kelas-kelasnya, kan memang sudah ada perhitungannya. Itu tidak ada salah atau benar, yang penting kekompakan para guru atau tim itu sendiri, dengan kemudian pasti bimbingan dari kepala sekolah atau yang wakil kepala sekolah atau siapa yang menjadi tim dalam pembuatan dan penerapan P5 ini sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tingkat kesiapan sekolah itu seperti apa. Apakah sudah sering melakukan. Tingkat kesiapan sekolah nggak hanya sekolahnya aja, tapi gurunya juga. Mungkin ada yang nggak bisa, belum pernah misalnya. Kan butuh ada yang mendampingi seperti itu. Itu perlu, apakah sudah pernah, apakah ada tim ahlinya, seperti itu. Itu adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sewaktu merancang dan untuk nanti menerapkan P5 ini sendiri. Timnya siapa, seberapa sering mereka akan berkomitmen untuk bertemu, merancang, mengalokasikan waktu, membuat komitmen bersama dalam memilih tema dan topik yang akan dijadikan untuk proyek yang akan dilakukan. Sebelum itu kemudian dilempar di kelas ya. Kemudian juga dalam penentuan topik spesifiknya, elemennya, kriteria pencapaiannya seperti apa, model seperti ada teorinya itu akan seperti apa, penilaiannya, modelnya. Sebenarnya sudah akan banyak sekali sumber-sumber atau sharing antar guru, di mana dalam kurikulum Merdeka ini kan banyak sekali ya. Sangat beruntung sekarang sebenarnya para guru banyak link, banyak kelompok-kelompok yang bisa saling bekerja sama, berbagi juga, dan kita bisa melihat dan oh itu bisa dilakukan mungkin di level yang ini, kita coba lebih digiatkan lagi untuk di kelas atau aras yang sesuai. Kemudian dalam pengolahannya melakukan kegiatan proyek itu sendiri dan ada pantauan. Ini hanya sekedar contoh aja yang ilustrasinya. Tadi balik yang ke kalau perencanaan proyeknya akan seperti apa, alokasi. Yang pertama lebih ke waktu, membentuk tim, identifikasi, pemilihan 6 hal penting ini ya. Sudah ada sebenarnya yang ditetapkan seperti apa untuk profil Pancasila, pelajar Pancasila itu sendiri, dan nanti bagian mana yang perlu dibahas, digali, mau buat apa untuk proyeknya itu sendiri. Yang penting adalah originalitasnya untuk kreativitas, itu yang value-value yang perlu dipantau juga. Jadi memang ada hal-hal yang seperti pantauan tentang kerjasama, berpikir kritis, itu kan tidak selalu terlihat dalam produk, tetapi lebih ke waktu prosesnya itu yang perlu pengamatan dan perlu penilaian. Ini yang mungkin sering luput dari perhatian, bahwa itu adalah juga bisa dilakukan dalam bentuk penilaian, baik lewat rubrik atau self-assessment antar tim, antar anggota, kelompok-kelompok siswa itu sendiri. Kemudian kebinekaan global, itu ada detailnya seperti apa yang bisa refleksi tanggung jawab, komunikasi mereka,
apakah mereka bisa menghargai mungkin perbedaan dalam waktu mereka berkomunikasi atau bersinergi seperti itu. Begitu juga waktu kolaborasi, ada kepedulian dalam selama proses mereka melakukan perencanaan. Untuk alokasi waktu, karena itu kan ada banyak sekali, terutama yang di PAUD, di SD. Jadi saya hanya berbagikan tautan yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa pelajari sendiri sesuai dengan tingkat atau jenjang yang Bapak Ibu ampu. Itu ada banyak sekali link-linknya yang banyak juga yang mereka bagikan. Saya sangat senang dan juga impress karena waktu mungkin kalau saya dulu masih ngajar banyak di kelas itu nggak banyak hal seperti ini, guru banyak berbagi seperti sekarang gitu ya. Ini sangat memudahkan juga untuk guru bersinergi dengan tim. Nah, ini adalah contoh misalnya apakah memilihkan mau di setiap reguler seperti yang tadi atau mau diblokkan. Contohnya ini ada contoh yang saya ambil bahwa kalau yang harian itu sudah diblok. Jadi memang mungkin harus mempertimbangkan fleksibilitas. Perlu hati-hati bahwa kadang kalau anak makin kecil kan kalau ganti blok, bukan ganti blok, ganti yang reguler itu mereka kadang bingung kok jadwalnya berubah-berubah misalnya seperti itu. Itu yang perlu dipikirkan. Mungkin memang ada yang sudah terbiasa dengan model seperti itu atau akan memilih yang sudah diblok misalnya di September ini sudah diblok hanya untuk project itu sendiri. Jadi sudah terpadu. Mungkin kalau yang SD karena tematik bisa ya. Yang aras tinggi seperti SMP, SMA enggak selalu mudah dan enggak selalu mata pelajaran bisa dipaksakan untuk dimasukkan dalam project seperti itu. Jadi itu yang hal-hal yang perlu dicermati dan perlu dibahas dengan tim. Pembentukan tim bahwa siapa yang ini tergantung bentuk proyeknya itu sendiri, tetapi bahwa ini kita bisa latihkan ke anak-anak supaya mereka membentuk sendiri siapa yang mereka percayakan misalnya untuk jadi misalnya bisa macam-macam siapa yang ngaturnya. Nah, yang tentang tahap kesiapan tadi bahwa itu juga tergantung mau sebagaimana menerapkan project base atau untuk yang P5 ini di sekolah. Yang tahap awal memang belum tahu, yang itu benar-benar misalnya mungkin masih proses pembelajaran. Nggak apa-apa, mendingan start from small, dari yang mulai dulu. Kita lihat dari contoh, kan ada banyak sekarang berbagi baik dari pelatihan kurikulum mandiri, Merdeka itu sendiri, kemudian dari Gugus atau dari sekarang banyak sanggar atau yang lain klub guru yang bisa diikutin Bapak Ibu. Sampai kemudian yang memang sudah terampil ya, sudah berkembang dan sudah terbiasa, sudah pernah bermitra dengan pihak luar, dan itu yang sudah bisa diperluas lebih lanjut lagi. Intinya kalau yang di SD, terutama yang dan ini adalah ya, tema-temanya yang utama seperti ini ada 5, dan juga yang ada bahwa suara yang di luar itu adalah suara demokrasi berrekayasa teknologi untuk membangun NKRI, membangunlah jiwa raganya. Itu ada berbagai macam tema yang bisa diambil, yang bisa diselaraskan. Mungkin kalau sedikit berbagi bahwa di sekolah kan sudah ada banyak kegiatan tahunan. Baik itu misalnya seperti yang baru saja 17-an misalnya. Itu kan bisa dikaitkan mana tema yang bisa dipakai, dan dari Juli itu sudah bisa dibentuk. Itu balik lagi tergantung sekolah masing-masing mau model blok atau reguler. Itu yang bisa dimasukkan di situ. Jadi sebenarnya untuk pengaturan lebih enak karena kegiatan tahunan tetap berjalan, tetapi pembelajaran semuanya mengacu ke
situ. Termasuk di situ misalnya perlu apa misalnya nasionalisme kah, kemudian menulis misalnya untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk beberapa kelas. Apa yang mau dimasukkan, siapa yang bisa dikaitkan, siapa yang bisa ngikut di situ. Itu bisa dibahas lebih lanjut dan disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daya dukung serta komunitas itu sendiri. Elemen dan sub-elemennya mungkin Bapak Ibu bisa nanti melihat ini sendiri, detail-detailnya seperti apa. Kuncinya, misalnya salah satu kunci dalam mandiri, elemennya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, bagaimana mereka tim itu melakukan kemandirian, melakukan self-assessment, peer assessment, yang supaya mereka juga sebenarnya anak-anak baik dari SD sampai yang SMA pun mereka sudah bisa dilatihkan, terutama yang kecil ya, sudah bisa dilatihkan bahwa aku cukup mandiri, cukup bisa bernalar kritis, itu asal panduannya yang Bapak Ibu berikan fasilitasnya itu lebih membantu. Ini adalah hanya pemantik saja, sekadar berbagi bahwa bisa membantu dalam sebagai guru memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan di kelas, baik itu yang dari yang simple sampai yang kompleks. Semoga yang bagian ini bisa lebih memantik anak atau membuat anak lebih kritis lagi dalam merancang proyek dan menerapkan proyek yang dilakukan. Untuk yang fase-fasenya ini sekali lagi hanya lampiran yang bisa Bapak Ibu nanti ambil untuk bisa, terutama kalau ada sekolah atau kelompok yang aduh masih belum bisa nih, butuh bantuan. Ini semoga bisa membantu link ini dan bisa ya mungkin yang ini bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kelas atau sekolah Bapak Ibu. Ini hanya pengingat saja, lampiran yang bisa membantu untuk modelnya. Ya. Nah, untuk yang di PAUD, saya nggak tahu apakah ada di Bapak Ibu yang dari PAUD. Mungkin ini adalah apa yang akan bisa dilakukan oleh PAUD ya, yang bisa dimasukkan. Semoga bisa bisa mulai dari balik lagi mulai dari yang kecil dulu. Kalau belum bisa terlalu kompleks sampai yang P5, at least project base-nya yang beberapa macam bisa dijadikan satu. Misalnya tentang agama, budi pekerti. Kalau bahasa, musik itu kan cair sekali ya. Art itu sangat cair, bisa gabung kemana-mana. Itu selalu bisa ikut atau diprojekkan dalam project base ini sendiri. Kemudian literasi atau sains dan untuk simple science untuk anak-anak yang di PAUD itu pun eksplorasinya yang lebih dibangunkan. Memang banyak sekarang ini STEAM, itu singkatan dari Science, Technology, dan Art and Mathematics ya, itu yang bisa dibangunkan, di mana kenapa sekarang itu disinergikan untuk ke project itu supaya anak-anak juga lebih bisa memecahkan masalah untuk atau dalam suatu project tertentu. Sama seperti yang tadi sudah dibahas tentang yang struktur itu sendiri, kalau dalam SD itu kan lebih tematik yang bisa diselaraskan mungkin di jadwal Bapak Ibu di sekolah. Yang SMP ini hanya sekilas saja karena pasti sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan. Pertimbangan berapa persennya yang itu yang perlu untuk jadi acuan apakah mau di reguler atau di blok dalam sistem blok. Capaiannya dengan ini ya, yang integrasinya hanya pengingat saja di sini, hanya pengingat saja untuk kalau ada yang dari PAUD.
untuk kinerja proyek dan portfolio dalam proses terutama yang kinerjanya itu yang paling sering adalah lewat rubrik atau self assessment atau mereka menilai diri sendiri. Kemudian di project itu tadi bahwa sudah ada indikator-indikator biasanya seperti itu, kemudian dalam penyelesaian yang timelinenya apakah sesuai sehingga mereka pun bisa set target bahwa di mana mereka menyelesaikan. Untuk portfolio itu mereka bisa menampilkan banyak di sekolah sekarang kan sudah ada student led conference di mana itu mereka menampilkan sendiri apa yang mereka telah lakukan atau kelompok bisa saja portfolio dalam kelompok mereka bisa tampilkan. Yang penting bahwa balik lagi bahwa semua ini itu supaya pembelajaran di sekolah kita itu menarik, bermakna dan anak yang aktif bukan gurunya yang. Ini hanya contoh-contoh saja yang mungkin Pak Ibu mungkin bisa ambil atau kembangkan atau bahkan mempunyai yang lebih baik ya. Itu formatnya seperti apa sudah banyak sekali baik dari pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka yang telah disampaikan dibagikan juga yang hanya guru mau mencari dan membahas dengan tim itu. Di situ refleksi yang sangat penting baik dari setiap tahap yang perlu dilihat apabila project base itu yang paling sering adalah yang mereka tidak selalu mengerjakan di sekolah. Tergantung bagaimana sekolah menyikapinya. Kalau saya selalu minta project dilakukan di sekolah supaya apa? Bisa terlihat. Yang terutama yang kinerja karena sering didapatin yang mengerjakan itu saja, yang lain tidak mengerjakan. Meskipun peran sudah diberikan, kamu yang ini segala macam tetap siapa yang leadernya, timekeeper, reporter misalnya seperti itu, tetapi nanti hanya itu saja. Untuk mengurangi biasanya tetap di sekolah. Itu makanya perlu alokasi tadi harus dicermati benar berapa kali pertemuan mereka mengerjakan proyek itu dan guru benar-benar bisa mengamati, memonitoring, memberikan umpan balik mungkin untuk beberapa kelompok siswa. Itu yang saya tangkap. Ya. Kalau lihat dari ilustrasinya di sini, project based learning itu sendiri anak yang aktif, anak yang mempunyai banyak ide untuk hanya tinggal kemudian guru atau kemudian kelompok yang lain itu yang kita harapkan lebih aktif untuk merespon, memberikan sehingga terjadi dinamika yang positif, kritis, tetapi mereka bisa menumbuhkan kreativitas dalam menerapkan atau menghasilkan suatu produk dalam proyek mereka. Sekian paparannya tentang project based learning karena saya lebih mengharapkan lebih banyak interaktifnya apa yang terjadi di sekolah-sekolah Bapak Ibu dan mungkin kita bisa saling belajar sebenarnya lebih itu karena kalau hanya yang tadi itu saya pikir Bapak Ibu juga sudah banyak akses untuk dalam pelatihan kurikulum merdeka ini sendiri. Yang saya harapkan di IC ini kita lebih banyak berbagi dan belajar satu sama lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mel untuk paparannya malam ini. Jadi manfaat dari P5 atau Project Based Learning ini cukup banyak ya. Dan salah satunya ada kolaborasi dari sesama rumpun atau lintas rumpun ya. Terus guru juga bisa lebih bekerja sama dan menghasilkan penilaian yang lebih efektif. Kemudian pembelajarannya salah satunya adalah menjadi lebih kreatif dan menyenangkan ya Mbak ya.
Baik, sekarang adalah sesi untuk pertanyaan, questions dan answer. Silahkan Bapak Ibu, saya akan berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menanyakan kepada Ibu Mel atau Mbak Mel mengenai paparan malam ini. Silahkan. Ada yang mau bertanya mungkin bisa ya, kelihatannya. Ya, Bu Lili silakan. Iya, selamat malam. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih paparannya atas sharingnya Bu Melani. Perkenalkan saya Lili dari ACS Jakarta. Eh, ke sekolah kami itu ACS itu kan tahun lalu masih mandiri mandiri belajar ya. Lalu apa namanya sekolah merdeka ya lalu sekarang jadi mandiri berubah gitu. Udah mulai harus menerapkan ya sedikit banyak modul ajar lalu di kelas 7 lalu di SMP dan kelas 10 itu menerapkannya di kelas 10 tuh yang SMA. Nah, untuk proyek P5 sendiri saya memang melihat ada maksudnya pemerintah menerapkan ini agar mereka maksudnya anak-anak murid itu bisa ya maksudnya bisa dikembangkan profilnya ya yang mandiri terus berpikir kreatif gitu ya lalu bertakwa. Nah, satu kesulitan yang saya ingin tahu sebetulnya kalau di SPK karena tentunya masing-masing SPK kan punya kurikulum sendiri dan yang harus mengikuti kurikulum asing ya, Cambridge atau IB. Nah, misalkan sekarang harus ikuti, terutama kalau grade 7 mungkin masih oke gitu ya. P5 mungkin masih bisa dibuat seperti sistem blok. Nah, saya ngelihat lagi kalau SMA tuntutannya lebih tinggi lagi karena harus ada 3 project misalnya dalam 1 tahun. Nah, itu kalau untuk SMA sendiri, saya mungkin Ibu Melani bisa mungkin saya perlu dapat pencerahan dari Bu Melani, apakah atau mungkin teman-teman lain yang ada di SPK yang lainnya, apakah yang seperti ini harus saklek-klek harus diikuti, harus 3 project, lalu kalau sistem blok itu kalau misalkan sistem blok misalnya karena grade 10 sekarang itu kan mereka udah mau ujian IGCSE kalau sekolah saya. Itu akan susah karena mereka itu benar-benar harus ngejar kurikulum gitu kan karena kan grade 10 juga mereka nggak full dan mereka di April itu udah ujian IGCSE. Nah, itu kesulitan bagi kami itu kadang kita bingung juga kalau andai kata sistem blok juga kapan karena mereka anak-anak terus terang sih udah penuh ya dengan pikiran dengan ujian dan gurunya juga sendiri udah terbebani dengan semacam itu. Nah, apakah ada masukan atau mungkin ide dari atau mungkin pengalaman dari Bu Melani atau ya teman-teman yang lainnya gitu. Terima kasih Bu Melani. Terima kasih Bu Lili ya. Kalau yang kita tahu mungkin untuk yang Cambridge kelas 10 CS4 itu udah padat banget untuk persiapan karena anak bisa ngambil 5 atau bahkan sampai 7 gitu ya. Tetapi saya yakin kan di sekolah selalu ada juga yang kegiatan yang memang sudah dicanangkan, kegiatan tahunan misalnya, atau pembiasaan seperti upacara, assembly. Kalau itu ada, itu sebenarnya juga bisa melewat proyek seperti itu. Ya. Kemudian apakah harus dirayakan? Sebenarnya itu sangat bisa sekali. Tinggal topik-topiknya saja yang tinggal diselaraskan. Misalnya bisa mensinergikan ini untuk misalnya beriman, takwa. Selain pelajaran agama memang harus diberikan, baik itu di sekolah-sekolah, itu bisa dimasukkan kemudian dengan civic, itu bisa bersinergi, kemudian dengan pembiasaan. Saya tidak tahu di
sekolah ibu, apakah ada misalnya kalau ada faith session itu bisa dalam bentuk perayaannya juga yang bisa ditampilkan atau bisa ditunjukkan. Kemudian dari berbagai mata pelajaran yang bisa masuk, termasuk misalnya seperti tadi art sama music itu sangat fluid, begitu juga drama yang bisa bersinergi juga, beberapa mata pelajaran yang bisa masuk untuk mereka duduk bersama membuat suatu proyek di mana itu misalnya tentang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya seperti itu. Itu salah satunya ya, Jess. Yang saya pikir anak-anak baik itu yang lagi repot mau ujian menyiapkan IGCSE, mereka tetap merasa itu tetap bermakna karena apa yang mereka pelajarin di art, music, civic, religion class, bahkan bahasa itu juga sangat cair, bisa kemana aja, itu juga bisa jadi satu, mensinergikan untuk proyek tertentu. Itu satu. Kemudian kalau tadi kesulitannya bloknya di mana, mungkin kalau di sekolah ibu bisa aja dilihat ada berapa persen mereka harus menyisihkan untuk P5 itu sendiri. Tetapi bahwa bentuknya seperti apa, guru yang terkait atau mata pelajaran yang terkait harus kompakan kasarannya gitu. Mungkin itu menjawab. Kalau ada dari Bapak Ibu yang sekolah lain yang serupa yang bisa memberikan tambahan, silakan. Mungkin lebih seru lagi. Bu Melani, Ya, boleh saya mungkin lanjut bertanya? semoga menjawab pertanyaan Ibu tadi dulu. Iya, makasih Bu Iya. Melani. Nah, mengenai ini, apa namanya, mengenai alokasi waktu. Karena Iya, kan dari pemerintah sendiri ketentuannya adalah 20% ya, 20 sampai betul. 30%. Nah, itu menurut saya sangat kesulitan ya untuk sekolah SPK ya. Karena kan kalau andai kata di sistem blok juga 20%, 30% dari jam pelajaran itu misalnya harus ambil 1 bulan gitu kan full, itu habis semua kurikulum time-nya gitu. Kalau boleh usul sih Bu, sebenarnya masih bisa disiasatin bahwa saya yakin di sekolah kan ada perayaan keagamaan juga yang entah itu dirayakan. Memang berbeda-beda ya, apa saja yang dimasukkan. Bisa waktu Idul Adha atau Lebaran atau puasa atau Waisak. Saya tidak tahu di sekolah ibu, tapi mungkin bahkan semua agama di celebrated in school, misalnya seperti itu. Itu yang maksud saya sebenarnya bisa disinergikan dalam proyek itu. Jadi mulai dari itu dulu, bahwa itu dan nggak cuma itu urusannya guru agama deh. Harusnya bisa disikapi tidak seperti itu. Betul, mungkin yang sangat berperan guru agama misalnya. Tetapi kan PKN bisa masuk, bahasa Indonesia bisa masuk karena language is a medium, bisa Mandarin, Inggris bisa masuk. Itu maksud saya, sehingga tetap memberikan sense bahwa itu paling tidak bentuk, meskipun di SPK, bentuk bahwa implementasi untuk menerapkan P5. Begitu. Semoga saya menjawab. Bu Melani, kalau yang Iya. saya pelajari juga kan, ya makasih Bu Melani. Nah, itu kan ada kayak project P5 itu sebetulnya tuh harus berangkat dari ada masalah gitu ya Bu Melani ya. Ada masalah, kemudian dicari murid-murid tuh dicari solusinya. Jadi mereka mencari solusinya gitu ya. Jadi misalnya ada masalah apa sih di lingkungan sekolah yang relevan gitu ya dengan sekolah masing-masing, karena masing-masing sekolah kan beda-beda gitu ya, komunitasnya seperti apa, lingkungannya beda seperti apa, lalu masalahnya juga beda. Nah, eh, karena saya pertamanya berpikir dan rekan saya juga berpikir mungkin bisa kayak misalkan di sekolah kami itu ada UND, mungkin global mindedness gitu kan, jadinya kebinekaan global gitu kan. Nah, itu mungkin pikir bisa, tapi kan itu bukan suatu masalah ya, itu cuma annual celebration, itu semacam annual celebration yang selalu
kami lakukan. Nah, untuk memperingati yaitu tadi global mindedness gitu. Jadi UND. Nah, tapi sebenarnya masalahnya yang konkret apa gitu kan? Kalau saya lihat minta tolong dibetulkan kalau memang pemahaman saya salah. Apakah seperti itu boleh? Tapi kalau saya baca-baca atau saya yang ikut-ikuti itu harus ada problem lah. Misalkan sekarang ini polusi udara ya gitu ya, yang relevan. Oh, polusi udara. Jadi mereka mulai, oh saya mau mengangkat polusi udara ini nih sebagai ibaratnya kayak bertakwa gitu kan. Jadi saya awareness apa namanya tadi yang terhadap alam gitu kan ya. Nah, itu mereka akan mulai mencari dalam kelompok mencari solusi gitu. Sedangkan kalau celebration itu kan nggak semua siswa ikut ya Bu ya. Jadi rata mungkin ada kelas 7 yang perform atau kelas 8 yang perform, tapi yang perform ya yang dipilih aja gitu. Itu bagaimana ya Bu Mela? Apakah memang harus berdasarkan masalah atau memang boleh seperti yang tadi Bu Melani katakan? Tapi kan itu berarti otomatis setiap tahun itu rutin, itu aja begitu. Makasih. Thank you Ibu. Memang sih kalau tentang yang tadi yang hanya contoh salah satunya yang tentang keagamaan yang mau diangkat ya, itu kan bisa banyak. Misalnya apakah self reflection tentang apakah sekolah kita atau anak-anak kita sudah toleran, sudah cukup dalam mereka tahu good deeds misalnya, berlaku baik. Bisa aja itu project yang dilakukan bisa panjang. Ini contoh aja bahwa dari permasalahan yang mereka lihat bahwa benar nggak ada awareness di anak-anak ini tentang berperilaku yang baik. Nggak perlu harus diawasin, tetapi nggak perlu diawasin, tapi mereka sudah tahu. Atau I spotted good deeds misalnya, itu projectnya misalnya ya, I spotted someone's doing good deeds. Nggak perlu itu dari siapa, tapi I saw so and so kelas ini, atau kalau nggak tahu kelasnya, misalnya ditanya itu melakukan sesuatu yang baik. Dan mungkin nanti di pas yang perayaan agama atau apa itu disampaikan. Jadi nggak mungkin hanya performance saja, tetapi bahwa nilai-nilai kebajikan seperti apa, ini salah satu contoh yang kalau mau mengkaitkan dengan mapel yang lain itu supaya bisa masuk, sehingga di anak-anak juga pelajaran agama atau PKN itu tidak hanya hafalan saja maksudnya, tapi bahwa itu lekat dengan real gitu loh, nyata dengan apa yang mereka lihat atau alamin sekarang. Itu salah satunya. Perbedaan saya nggak tahu, mungkin di sekolah bisa saja sebenarnya, tapi memang harus sensitif ya kalau tentang perayaan itu sendiri, bahwa tergantung komunitas. Balik lagi bahwa kalau misalnya sedang misalnya mau buka puasa bersama, ada kultum dulu misalnya, itu kan sebenarnya bisa mengajarkan toleransi juga. Waktu diminta anak datang lagi untuk pesantren kilat misalnya, yang mungkin teman-teman yang non muslim bisa membantu proyek sesuatu yang lain gitu ya, yang entah membantu menyiapkan untuk buka puasanya dan lain sebagainya, atau membuat dalam konteks yang tertentu untuk anak SMA mungkin lebih dalam lagi, nggak hanya ke perayaannya. Itu yang diperlukan kreativitas dan juga insight dari anak-anak juga gitu, apa yang bisa diangkat di situ. Dan mungkin guru-guru juga bisa bersinergi, apa yang bisa kita lakukan untuk sehingga mensiasati tadi bahwa wah ini udah nggak bisa nih kalau kita sudah menutup dengan nggak bisa karena untuk ujian dan segala macam, ya mungkin tidak akan terjadi, nanti P5-nya nggak akan muncul. Itu sih Bu. Bahwa mulai dari sesuatu dulu, nanti bisa harus ada problem, apakah harus selalu ada problem, bisa aja bahwa nilai atau value itu yang mau kita angkat, sebenarnya kan bisa aja, nggak selalu ada, nggak selalu masalah maksud saya gitu. Mungkin tanggapan dari yang lain? Makasih Bu Melani. Oke. Ya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Lili, Mbak Mel. Ya, Saya akan berikan kesempatan untuk yang lain dulu, siap. ya. Oke, baik. Ada lagi, mungkin jika Mbak atau Mas atau Bapak Ibu mau menuliskan pertanyaan di kolom chat juga boleh. Silahkan, monggo. Atau silahkan raise your hand. Di dalam kolom chat ada pertanyaan dari Iliani. Oh iya, Ya. Bentar. dari Oke. Ibu Eliani ya. Apakah proyek Profil Pancasila, apakah memang harus dirayakan ini, Mbak Mel? Oh, dirayakan mungkin bukan seperti harus bisa bermacam-macam ya sebenarnya ya. Jadi bisa dalam bentuk display, bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk mungkin memang itu dijadikan jadi suatu project untuk itu akan tampil terus, misalnya seperti musik corner itu yang mereka misalnya mau itu kombinasi dari bahasa sama musik, misalnya musikalisasi, puisi dan segala macam itu adalah salah satu bentuk. Dan bisa juga itu kalau anak-anak yang di seni dan yang lain mungkin mereka membuat galeri, itu salah satu bentuk perayaan. Atau yang mereka membuat seperti tadi yang dalam bentuk perayaannya itu dalam bentuk portfolionya mereka, itu juga sudah menjadi salah satu hasil yang perlu ditampilkan. Tapi tidak selalu yang dirayakan itu mesti harus di kayak performance, tidak selalu performance bentuknya. Oke. Apakah menjawab, Bu Eliani? Elian? Iya, baik. Terima kasih jawabannya, Ibu. Ya, makasih. Oke, Ada baik. lagi mungkin? Atau ada yang mau sharing mengenai P5? Ya, betul ya. Mensupport apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Mel. Ini banyak yang di SMA atau SD atau jenjang mana nih? Bapak Ibu. Silakan ditulis di kolom chat. Iya. Ini yang aku tahu nih ada yang SMP SMA ini Oh, banyak kebanyakan nih. SMP SMA ya. Oke, Tapi SMA. kalau Mbak Ike itu dari PAUD kayaknya Mbak Ike ya. Oh, oke. Mbak SMA yang Agatha banyak ya. SMA. Ya, Oh, Mbak ini kayaknya Di. SMA ini banyak nih. Ya, SMA emang biasanya kendalanya, aduh nggak ada waktu nih, guru terus udah padat dengan target masing-masing. Tuntutan kurikulum ya. Tuntutan Betul. kurikulum. Di Cambridge ada E-level. 3 tahun kalau Cambridge. Betul, betul. Tapi Oke, kan baik. harus bersinergi, iya. Betul, betul. Ya, pokoknya kita bagaimana menyiasati tadi ya, Mbak Sebenarnya Mel ya, iya tetap betul. dilaksanakannya Ada yang PBL. SMK ya? Mungkin yang SMK boleh berbagi dong. SMK Yang nih. SMK nih Pak Hitmi Iya, atau Pak. Ibu Hitmi? Ibu Hitmi, silakan Ibu. Bu Hitmi, Mungkin monggo. bisa berbagi, monggo, silakan. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Maaf ya, Oskem. Iya. It's okay. Kalau di kami kebetulan baru tahun ini ya untuk ininya kurikulum merdekanya. Jadi materi malam ini justru sedang belajarnya ini Bu. Kami baru mulai merancang P5-nya seperti itu. Baru. Oh, baik. Ya, jadi belum punya pengalaman gitu menjalankan ini P5-nya. Iya, mudah-mudahan ada bayangan ya Bu Hitmi ya. Jadi bisa menambah wawasan ya dalam merancang P5 ini ya. Ya, dan kebetulan besok pagi kami rapat gitu. Karena kemarin Oke. baru memilih tema,
mengangkat dari isu-isu yang memang terjadi di sekolah gitu. Kami kan Ya. dari observasi angket awalnya itu posisinya di posisi dasar banget, Bu. Ya, Baik. Sekolah itu, ya. ya. SMK-nya untuk yang seperti apa, Bu? Yang Kami mesin atau SMK-nya Kor Pariwisata, Kor Pariwisata. pariwisata? Iya. Oke, oke. Tetapi kan Pariwisata kan ada magang juga ya? ya ada biasanya anak-anak di kelas 11 magangnya, Ibu. Iya. Ya mungkin bisa mengkombinasikan apa itu namanya dengan bisnis plan, kan biasanya ada ya itu ya, kemudian pas mereka observasi dan magangnya itu sendiri, kemudian bisa di apa nggak hanya mereka kerja aja, tapi dalam waktu pas sebelum magang itu sendiri mungkin udah di blok dengan project tertentu yang nanti mereka bisa tampilkan atau presentasikan atau mereka bisa bagikan dengan mungkin kelompok yang lain, yang terutama yang pariwisata. Oh Karena iya, kan iya sih, karena kan yang kurikulum mereka ini hanya di kelas 10 ya Ibu ya. iya betul. Kemudian Betul. kalau di SMK kan ada wajibnya itu tema kebekerjaan itu. Iya, Ya, kebetulan saya bukan guru produktif, jadi teman-teman yang guru produktif yang ini menyusun modulnya apanya itu. Jadi saya sama teman-teman yang lain karena kami guru non produktif gitu. mm-mm. Jadi saya sendiri belum tahu nih teman-teman yang mengangkat tema kebekerjaannya itu seperti apa. Tetapi kalau nggak salah memang akan diarahkan yang sejalan dengan ini ya industri gitu. Iya. Nanti Mungkin bisa ketika aja mengundang atau menarik, misalnya salah satu yang kemarin saya baru saja ikutin tuh dari yang BINUS di Bekasi. Itu mereka itu ada project, karena ini pariwisata ya, saya jadi ingat. Itu mereka ada yang Korea, jadi mungkin bisa dihadirkan di sekolah ibu untuk bersinergi dan menjadi expert lah yang membantu lebih tepatnya di program untuk anak-anak yang hospitality kan, tourism and hospitality ya seperti ya itu. ya. Oh ya, ya Iya, Ibu. Terima kasih. ya, Pokoknya malam sama-sama. ini sudah saya sejak flyernya di-share, saya harus ikut kegiatan ini Ya, gitu. Karena nanti temanya cocok banget. tinggalin email aja Bu, saya bisa sampaikan, misalnya Ibu bisa menghubungi misalnya universitas mana yang bisa mungkin diundang untuk membantu program SMK yang hospitality and tourism itu di Ibu gitu. Oh iya iya iya. Ya. Terima kasih Ibu. Iya. Terima Sama-sama. kasih kesempatannya malam ini saya diberikan kesempatan untuk eh, open Ya. mic. Ibu Hitmi boleh Iya. tinggalkan email di chat, Mm-mm. langsung japri ke Bu Mel aja boleh, monggo Boleh. silakan. Ya. Yang Oke, lain? ada pertanyaan lain? Tidak ada. Saya juga mau mengingatkan ini untuk Mbak-Mbak dan Mas atau Bapak Ibu untuk jangan lupa menulis refleksi atau story. Kemudian nanti jangan lupa di tag di sosial medianya IC karena akan ada 2 buku door prize dari sponsor kita ya. Oke, masih ada pertanyaan atau tidak ini? Tidak ada ya? Atau nih kayaknya Sudah pintar-pintar mungkin Mbak Dewi. kenapa? Sudah pintar-pintar. Udah pinter. Udah katam semua. Karena mungkin memang ada beberapa sekolah yang hanya menerapkan 3 mapel untuk kurikulum merdekanya ya di SPK, tapi juga ada yang semua mapel yang dilaksanakan. Jadi ya mari kita sama-sama melaksanakan ini. Iya, betul. Karena sudah masuk di struktur kan, jadi mau nggak mau harus. Betul. Ya, Iya. Betul, Jadi kalau betul. saya boleh tanya nggak Mbak Dewi? Boleh silakan dong Mbak Kapri. boleh Boleh. dong. Ya, pertanyaan saya adalah, jadi kalau kita itu sudah sekolah nasional plus yang dimana kita bilangnya SPK lah ya,
Kan Ya. hanya ada 3 Ya, bidang studi itu yang Studi. harus ya, Ya. yang harus diajar, iya, betul, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, agama. Oke. Nah, ini betul. project based learningnya itu hanya untuk 3 bidang studi saja atau bagaimana? Hmm. Kalau silakan Mbak Mel, kalau di saya berbeda. Kalau di SAB sih masih meminta yang lainnya untuk ikut ya. Seperti tadi sih bahwa untuk yang project itu supaya lebih bermakna biasanya tuh masih ada yang terkait, nggak hanya 3 aja. Selalu masih bisa mengkaitkan baik itu sains, tergantung yang mereka mau tarik itu apa di mereka, atau seni, karena seni itu kemana-mana dan tidak membuat apa ya menjadi lebih baik, atau ICT itu kan biasanya bisa nyangkut art, music, ICT itu bisa nyangkut juga. Jadi sering yang kita lihat bahwa nanti ada tugas hampir sama, kenapa harus redundant kalau itu yang mereka yang P5 ini lagi ada project yang masih bisa disangkutkan juga. Gitu sih, Mbak Kapri. Betul. Kurang lebih sama ya, Mbak Mel, di tempat saya juga gitu. Masih mengkaitkan dengan mapel lain sih Bu Kapri. Meskipun hanya 3 mapel ya, tapi untuk project based learning ini kan bisa ke semuanya gitu, bisa ke mapel lain. Gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan, atau Mbak Kapri mau menambahkan pertanyaannya? Monggo. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup Waktunya ya Mbak door Kapri prize ya. dong. Oh, door prize. Iya, betul. Door prize-nya gimana nih, Kang Asep? Kang Asep Kita mungkin ya. ya kita foto dulu kali ya. Oh iya, oke. Kang Asep siap ya. Bapak Ibu mohon kamera on, kita akan foto dulu. Kang Asep, ready? Oke, kita tunggu beberapa, masih ada yang belum. Ya, nanti 2 kali ya, karena ada 2. Ada 2 slide ya. Betul, 2 screen. Dihitung ya, Kang. Oke, Biar kita mulai dari semuanya, slide biar pertama ya. semuanya senyum. Siap. Oke, semuanya senyum ya. PPT-nya Mbak Mel akan di-share nggak nanti? Nanti Iya, akan saya akan di-share. share. Saya udah kasih ke Ya, baik. Kang Dada. Ya. Ya, oke, silakan. 1, 2, 3 slide pertama. Oke, lanjut slide kedua. Sebentar. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Ulang lagi kali slide pertama, baru beberapa muncul ya. Oh iya, oke. Kita ulang ya dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke. Saya ulang juga di slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep, kasih, Kang Bapak Ibu Asep. semuanya. Ya, untuk ininya door prize-nya silakan Kang Asep. Untuk door prize silahkan Ibu Bapak di-share kegiatan hari ini, refleksi dari kegiatan ini di media sosial masing-masing. Kemudian jangan lupa di-tag di Instagram isay.id atau juga di Facebook Isay, Komunitas Pendidik Isay Indonesia. Kemudian nanti dikirim aja bukti postingnya, kami akan cek. Yang terbaik nanti besok pengumuman ada di grup. 2 terbaik akan mendapatkan buku kurikulum 4. Yang tidak ada di grup nanti itu ya diinfokan ya Kang Asep ya. Sudah diinfokan. Akan diinfokan. Karena sudah di-invite ke grup.
Oke, baik. Oh, sudah di-invite ya. Baik. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya malam ini. Nanti jangan lupa bulan depan tanggal 1 Oktober kita akan mengadakan lagi sesi IC Learning. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. malam, Terima terima kasih kasih. Mbak Mel, Mbak Dewi. Makasih Kak Sama-sama. Kapri, Terima Kapri, kasih. Bu Dewi. Terima kasih Oke. semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semua sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. PPT-nya ada di chat ya. Mungkin nanti di-share di grup aja ya kali, Pak. Ya, nanti akan juga di-share di grup dan Oke. di-upload di Iya. Saya YouTube izin sama. live ya. Ya, makasih ya, Bu Dewi. Sama-sama Kang Asep, terima kasih. Ya, makasih Bu Melani.